merenungkan firman Tuhan. Saudara yang rindu merenungkan firman Tuhan, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, dalam setiap hidup saudara. Terberkati, saudara tulis terberkati lewat channel Pastor Deso ya. Lalu kemudian saudara sebutkan kota kembali dari mana saudara hadir ya. Terberkati lewat channel Pastor Deso. Kalau saudara rindu mendengar firman Tuhan, saudara bisa tulis seperti itu. Ya, terberkati lewat channel Pastor Deso, lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara hadir. Saudara, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai wujud dukungan saudara, saudara juga bisa tap-tap layar. Saudara juga bisa share channel ini kepada setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Saudara juga bisa berbagi gift kalau di TikTok, kalau di YouTube. Bapak Ibu Saudari, saudara bisa donasi lewat apa ya tadi ya namanya ya, super thanks kalau tidak salah namanya, super thanks atau super chat Bapak Ibu Saudari kalau di YouTube ya. Kalau di TikTok Bapak Ibu Saudari itu super gift namanya. Dan semua ya lewat platform yang menyediakan gift-gift itu, saudara tentunya kita bisa top up, kita bisa mengisinya ya akun kita semua itu. Kalau saudara juga mendukung lewat platform-platform begitu caranya, salah satunya saudara bisa menggunakan gift, saudara juga bisa menggunakan super chat atau super ya itulah Bapak Ibu Saudara, kadang saya lupa ya. Super chat, super gift atau super apa gitu namanya. Ya kalau di channel yang merah ini. Saudara, terima kasih buat kalian yang sudah menulis. Ya, terberkati lewat channel Pastor Deso. Shalom dari Kupang. Ya, Kota Kasih, God bless you ya. Teman-teman semua dari Kupang. Terima kasih buat kalian yang sudah menulis terberkati lewat channel Pastor Deso dari Surabaya. God bless you. Bapak Ibu Saudari dari Malaysia. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat petang dari Cibubur. Ya shalom Ibu. Ya God bless you dari kota Cibubur. Ini gak jauh dari tempat kami ya. Sekitar kalau masuk tol mungkin setengah jam. Dari Depok itu ke Cibubur. Kalau masuk tol Bapak Ibu Saudari. Kalau gak masuk tol mungkin sekitar 40-an menit ya. Haleluya, shalom ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dari Jakarta, shalom Bapak Ibu Saudari yang terkasih. Dari Madiun, shalom ya dimanapun kita berada. Dari Lampung, shalom ya, salam kenal buat teman-teman semua. Gimana kabarnya Lampung G? Ya, kalau Lampung katanya pakai G Bapak Ibu Saudari. Karena saya pernah tinggal di Bandar Lampung beberapa tahun waktu sekolah dulu Bapak Ibu Saudari ya. Jadi gimana kabarnya G? Lampungnya di mana G? Ya, Labu. Ya, di mana Lampungnya? Di Bandar Lampung apa dari mana? Shalom ya dari Madiun, shalom. Ya buat kita semua lah ya Bapak Ibu Saudari ini dikasihi oleh Tuhan, shalom. Oh iya, ini tanteku Bapak Ibu Saudari. Ya Tuhan memberkati Inang Uda. Ya Tuhan memberkati Inang Udaldo, God bless you ya. God bless you, Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, senang rasanya bisa melayani kembali dan tentunya melayani setiap hari di channel ini. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya, Bapak Ibu Saudari yang terkasih. Saudara, ini channel penginjilan Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, saya mengambil nama pastor itu artinya gembala. Ya bukan aliran-aliran tertentu ya Bapak Ibu Saudari, tapi nama pastor itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan artinya gembala. Ya dalam bahasa Inggris itu artinya gembala. Kalau saudara mau lihat lagi ke bahasa Latin, pastor itu gembala sebenarnya. Dan Deso itu artinya sederhana ya. Jadi Pastor Deso tidak terhisap dalam aliran-aliran apapun, tetapi pelayanan ini murni untuk penginjilan bagi setiap orang-orang yang rindu datang kepada Tuhan Yesus. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudari, kita rindu menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita semua ya. Jadi biarlah lewat channel ini banyak orang-orang yang terberkati Bapak Ibu Saudari lewat channel Pastor Deso setiap harinya di jam 7.30 pagi ya, Senin sampai Sabtu ini ibadah raya kita. Yang hari Minggu saya sampaikan atau saya sharingkan atau saya lakukan pada hari Minggu ini. Saudara, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kamu merasa seperti sedang berdiri di perempatan jalan spiritual sambil kita berkata, aduh sedikit ke kiri tidak apa-apalah ya. Atau di dalam setiap keputusan-keputusanmu kamu bertanya, sejauh apa batasnya kalau aku harus mengambil keputusan-keputusan dalam setiap hidupku. Mungkin
di dalam hubungan pranikah, saudara, seberapa jauh boleh kita berpacaran dalam kehidupan kita semua. Bagaimana batasan-batasan itu juga dalam setiap hidup kita semua. Atau mungkin Bapak Ibu Saudari, kita sedang dalam persimpangan khususnya ya di dalam spiritual kita semua, dalam keuangan, ya sudahlah sedikit korupsi untuk kebutuhan keluarga, bolehlah ya dalam setiap kehidupan kita semua. Bahkan tadi ketika saya berdiskusi dengan seorang hamba Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang saya pikir pas saya mendengar kesaksian itu ya Bapak Ibu Saudara, itu sangat menyedihkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia punya gereja, tetapi gerejanya itu untuk mencari sumbangan. Intinya begitu, untuk mencari sumbangan-sumbangan. Saya berpikir Bapak Ibu Saudari, ya dunia ini ya sudah rusak dalam setiap kehidupan mereka. Bayangkan ya ada seorang pendeta. Ini saya yakin bukan hanya satu, banyak yang model-model seperti ini. Ya Bapak Ibu Saudari, mendirikan pelayanan gereja hanya untuk mencari sumbangan, donatur-donatur dalam setiap kehidupan mereka. Bukannya salah kalau saudara mendapatkan dukungan dari donatur-donatur. Tetapi Bapak Ibu Saudari, saudara salah ketika menjadikan ini sebagai tujuan kehidupanmu. Makanya ketika mungkin ada program gereja atau ada kebutuhan gereja, saudara sampaikan ke donatur 1, donatur 2, donatur 3, donatur 5, 7 sampai 10 donatur. Dan akhirnya mereka mendukung ya Bapak Ibu Saudari dalam kebutuhan yang sama. Saya berpikir ada saja ya hal-hal seperti itu ya. Akhirnya uang yang didapat digunakan bukan untuk kebutuhan gereja tetapi untuk korupsi. Ya, untuk kebutuhan keluarga. Kalau kebutuhan keluarga untuk makan minum, bagi saya no problem lah, tergantung motivasinya ya. Tetapi kalau kebutuhannya itu menjadi harus punya kendaraan, harus bisa jalan ke sini, jalan ke sana, dan jadi rumah pribadi dan lain sebagainya, ini jadi masalah. Bapak Ibu Saudari, karena tidak sesuai peruntukannya. Ya, betul. Untuk berfoya-foya. Bapak Ibu Saudari, kalau hanya untuk makan, memang dia nggak bisa makan, dia nggak bisa minum. Kelolalah itu dengan baik di dalam takut akan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Tetapi kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, Bapak Ibu Saudari, saudara jadi maaf ya melakukan tindakan-tindakan kecurangan ini untuk memenuhi setiap gaya hidup kebutuhan keluarga saudara ya. Ingat ya, gaya hidup ya, keinginan-keinginan keluargamu. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, hati-hati dalam hal seperti ini. Saudara, makanya saya sering sampaikan dalam pelayanan kami, ya Bapak Ibu Saudari, baik pelayanan offline, online. Saya sampaikan kepada istri saya, kita ini melayani jemaat, hanya rindu tulus saja yang kita bawa. Tulus, sulit sekali untuk tulus soalnya. Ya Bapak Ibu Saudari, kita ini rindu melayani umat dengan tulus sifat, supaya mereka pun datang dengan, ya mereka datang kepada Tuhan juga dengan ketulusan. Nanti ketulusan umat, ketulusan hamba-hamba Tuhan yang melayani, nanti Tuhan yang akan memberkati dalam setiap hadiratnya, ketulusan-ketulusan itu. Karena Tuhan mengenal setiap hati dalam setiap hidup saudara. Ya, itu salah satu konteks ya dalam masalah keuangan, sedikit korupsi untuk kebutuhan-kebutuhan keluarga. Itu dalam dunia rohani yang tadi saya sampaikan. Kalau di dalam dunia ya duniawi, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, mungkin dalam kebutuhan keluarga saudara korupsi dalam pekerjaan saudara, saudara korupsi dalam setiap apa yang mungkin saudara bukan menjadi bagian saudara. Kalau di dalam bisnis, Bapak Ibu Saudari, semua orang melakukannya. Saudara mungkin berkata, aduh dia aja gak apa-apa dia melakukannya, kenapa saya tidak boleh menerima sesuatu dari apa yang saya kerjakan? Saudara, hari ini Roh Kudus ingin membawa kita kepada kebenaran yang mengubah kehidupan. Tuhan tidak pernah merancang kehidupan ya dengan rem yang setengah-setengah dalam hidup saudara. Setiap kali kita berkata hanya sedikit, hanya sekali-kali ini aja kok, hanya untuk saat ini saja kok, sebenarnya kita sedang menginjak pedal gas menuju jurang yang kita anggap tidak akan pernah kita masuki. Ya, kalau saudara, udahlah nggak ada yang ngelihat kok, sekali-sekali ini saja kok. Ya, Bapak Ibu, bayangkan seorang anak kecil di tepi pantai, papanya itu berdiri di air setinggi pinggang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu papanya membuka tangannya lebar-lebar dan berkata, lompat nak, lompat. Nanti ayah yang tangkap, nanti papa yang tangkap.
Saudara, di antara mereka ada zona abu-abu, ada air yang bergelombang, ada ombak-ombak yang tidak terduga. Anak itu bisa memilih tetap aman dia di pasir saja, ya di tempat yang kering, atau dia melompat dengan iman ke pelukan papanya. Tidak ada pilihan yang ketiga, ya, yang artinya anak itu bisa berjalan-jalan ke, ya perlahan-lahan ke air sambil berharap tidak tersandung dalam hidupnya. Bapak Ibu, hidup dengan Tuhan itu persis seperti itu. Yesus membuka tangannya dari salib dan dia berkata, percayalah, lompatlah kepadaku. Dan dunia berkata, jangan, berdiri saja di tepi, jangan melompat ke sana. Saudara, kita tidak bisa menikmati kedua belah pihak. Kita harus memilih salah satunya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Tidak ada wilayah abu-abu dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, tidak ada wilayah abu-abu dalam setiap hidup manusia. Saudara mau pilih Tuhan atau setan dalam hidupmu? Tidak ada pilihan yang lain dalam setiap hidup kita semua. Dalam dunia yang semakin kompleks, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tampak samar atau tampak samar dalam hidup saudara. Seolah-olah ada area abu-abu antara yang benar, antara yang salah dalam kehidupan kita semua. Namun firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa di dalam persoalan spiritual, di dalam persoalan moral, tidak ada wilayah netral. Tidak ada Bapak Ibu Saudari wilayah netral. Setiap inci, setiap sentimeter ya dalam kehidupan kita itu adalah medan peperangan rohani antara terang dan juga antara gelap. Antara kepenuhan Tuhan atau tipu daya si jahat dalam setiap hidup saudara. Hidup ini bukan panggung netral Bapak Ibu Saudari, melainkan sebuah medan peperangan rohani di mana setiap keputusan kita itu mendekatkan kita kepada Tuhan atau menjauhkan kita kepada kuasa gelap, justru membawa saudara justru kepada kuasa kegelap, atau membawa saudara mendekatkan diri saudara kepada Tuhan. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menyelidiki kebenaran yang alkitabiah pada kesempatan malam hari ini, yang tentunya menegaskan bahwa pilihan kita itu selalu Bapak Ibu Saudari ada dua pilihan. Hidup bagi Tuhan atau hidup bagi setan. Hidup bagi Tuhan atau kepentingannya, atau hidup bagi kepentingan setan dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudari. Ya, ini yang kita mau pelajari. Tidak ada wilayah abu-abu dalam kehidupan kita semua. Kamu mau pilih Tuhan atau kamu mau memilih setan dalam setiap hidupmu, ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang pertama kita mau merenungkan di dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kebenaran itu seharusnya membawa keterpisahan yang jelas dalam hidup saudara dan saya. Ya, kebenaran itu seharusnya membawa keterpisahan yang jelas. Yang gak ada wilayah abu-abu. Saudara mau pilih terang atau mau pilih gelap, saudara mau pilih putih atau saudara mau pilih hitam. Matius 12 ayat yang ke-30, Tuhan Yesus berkata demikian. Matius 12 ayat yang ke-30. Dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara, kata melawan aku dalam bahasa Yunaninya adalah kathemon, ya, melawan aku. Ini menunjukkan sikap oposisi yang aktif. Yesus tidak memberikan pilihan yang ketiga, ya, atau pilihan netral dalam setiap hidup saudara, atau saudara tidak memilih. Saudara, Yesus tidak memberikan pilihan ketiga ini. Saudara tidak bersama dengan Dia, itu berarti secara aktif saudara berada di posisi yang berlawanan. Kalau saudara tidak bersama-sama dengan Kristus, artinya saudara ada di posisi yang berlawanan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan tidak ada wilayah abu-abu. Ya, kita percaya kekristenan
salah satu kepercayaan, bukan salah satu Bapak Ibu Saudari, tetapi jalan satu-satunya menuju kepada surga dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, setiap orang Kristen harus percaya akan hal ini. Ya Bapak Ibu Saudari, tidak ada jalan lain untuk datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saudara, tidak ada pilihan yang lain. Tidak ada pilihan yang lain atau zona netral. Tidak ada itu. Ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Dalam surat 1 Yohanes, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudari, kalau kita belajar surat Yohanes dalam kehidupan kita, seluruh surat itu dibangun atas dikotomi yang tajam, ya, antara terang atau gelap. Kalau saudara baca 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima, 1 Yohanes 2 ayat 21, antara kebenaran dan dusta dalam setiap hidup saudara. Antara anak-anak Allah atau anak-anak iblis. Ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, Yohanes itu menulis untuk melawan ajaran-ajaran sesat yang mencoba mengaburkan garis antara iman dan dunia. Antara iman dan dunia. Ya, Yohanes coba menulis untuk melawan ajaran-ajaran sesat ini. Karena pada saat itu ada orang-orang yang coba mengaburkan garis antara iman dan dunia. Saudara, bagi Yohanes, pengenalan akan Allah menghasilkan kehidupan yang berbeda dan tentunya dapat dibedakan. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Kalau saudara mengenal akan Allah di dalam Yesus Kristus, ya Tuhan saudara dan Tuhan saya, Bapak Ibu Saudari, itu akan menghasilkan kehidupan yang berbeda. Amin. Menghasilkan kehidupan yang berbeda. Menghasilkan kehidupan yang dapat dibedakan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Elia di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21. Saat dia, Bapak Ibu Saudari, menghadap seluruh Israel yang terombang-ambing di antara dua pendapat. Ya, di antara mereka tentunya Bapak Ibu Saudari. Ya, di sana dikatakan, berapa lama lagi kamu berlaku timpang, ya, di antara dua pihak. Jika Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan jika Baal, ikutilah dia. Saudara, Elia menolak wilayah abu-abu. Ya, pilihan harus dibuat. Kamu mau pilih Tuhan atau kamu mau pilih Baal dalam setiap kehidupanmu. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, maka pemaknaan yang pertama pada bagian yang pertama ini, kebenaran membawa keterpisahan yang jelas. Pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar bahwa ketaatan yang setengah-setengah itu adalah ketidaktaatan. Ya, ketaatan yang setengah-setengah di dalam setiap hidup saudara dan saya itu adalah ketidaktaatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menghendaki ketaatan total dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Kalau saudara berkompromi dengan dosa, berkompromi dengan kuasa kegelapan, itu sama saja dengan mendukakan hati Tuhan. Atau saudara sedang menduakan hati Tuhan. Ya, saudara, itu yang disebut di dalam Alkitab. Ketika saudara menduakan hati di dalam hidupmu, ya Bapak Ibu Saudari, itulah yang disebut dengan perzinahan rohani dalam hidup saudara dan saya. Ketika saudara berjalan di dalam ketaatan tetapi setengah-setengah, ya, itu pun adalah ketidaktaatan. Maka ketika saudara berjalan dalam ketaatan, kalau ketaatan itu anggaplah sebagai garis atau sebagai gambar yang bundar, Bapak Ibu Saudari, itu benar-benar harus bundar. Jangan menjadi ada lekukan-lekukan, itu benar-benar harus bundar. Ketaatan itu harus seperti itu. Ya, jangan nanti jadi segitiga ketaatannya Bapak Ibu Saudari. Ya, atau jadi kotak, ya. Kalau memang ketaatan itu bundar, semuanya harus kita kerjakan. Tidak ada setengah-setengah dalam hidup saudara dan saya. Tuhan menghendaki ketaatan total. Amin ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, kejelasan itu adalah kasih. Tuhan itu memberikan perintah yang jelas, bukan untuk membatasi. Ya, sebagai anak-anak Allah, saudara harus memiliki ketetapan atau kejelasan di dalam hidup saudara. Ya, kejelasan itu adalah kasih. Karena Tuhan memberikan perintah-perintah yang jelas, bukan untuk membatasi saudara. Tetapi saudara, ketika Tuhan memberikan perintah-perintah supaya saudara tahu, ya,
Jangan sampai saudara ada di wilayah abu-abu. Saudara, Tuhan memberikan garis ketetapan di dalam setiap kehidupan kita semua. Itu untuk melindungi, ya, bukan membatasi saudara dan saya, tetapi untuk melindungi, untuk memimpin kita kepada kehidupan yang tentunya berkelimpahan dalam setiap hidup saudara. Hidup berkelimpahan Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 itu bukan berbicara kelimpahan jasmani atau kelimpahan materi, tetapi hidup, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang sejati, hidup yang berkualitas, ya Bapak Ibu Saudari. Dan hidup yang sejati, hidup yang berkualitas itu ditemukan dalam pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, hidup yang berkualitas, hidup yang sejati itu saudara dapat menemukan, ya, di dalam Tuhan Yesus. Saudara bisa membandingkan pribadi Tuhan Yesus dengan tokoh-tokoh yang lain dalam setiap hidup saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kehidupannya jauh dari setiap kehidupan manusia yang lain. Makanya dia disebut yang sulung, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan kita mencontoh, kita belajar meneladani Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena kenapa? Karena hidup manusia yang lain itu jauh standarnya. Maka ketika saudara mau masuk ke surga dalam setiap hidup saudara, standar kehidupannya itu ya Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Standarnya Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu Saudari, banyak orang kan saya sampaikan, orang bisa ngomong tentang firman tetapi kelakuannya lain. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, orang bisa ngomong tentang agama tetapi kelakuannya lain. Tetapi kalau Tuhan Yesus tidak demikian. Dia katakan ya atau ya, di atas ya, dia katakan tidak, di atas tidak. Tidak ada wilayah abu-abu dalam setiap kehidupannya. Dan sekali lagi, kejelasan di dalam setiap hidup saudara, ya, itu adalah kasih. Tuhan memberikan perintah yang jelas, bukan untuk membatasi saudara, ya, bukan untuk membatasi Bapak Ibu Saudari, tetapi untuk melindungi, untuk memimpin saudara kepada kehidupan yang berkelimpahan. Saudara bayangkan seorang suami, kalau saudara saya tanya, ya, kalau saya tanya nih kepada para istri di tempat ini, para ibu-ibu yang sudah ibu-ibu, ya, atau kalian yang pacaran dengan pria, ya, seorang wanita yang berpacaran dengan pria, atau seorang istri yang menikah bersama suami kalian semua, saya tanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau suamimu berkata dalam kehidupannya, sayang, mama, ayang misalkan, babe, gitu, Saudari, ya, aku 85% setia sama kamu, aku mau setia kepadamu, hanya 15% waktuku yang lain untuk wanita lain. Kira-kira Bapak Ibu Saudari, kamu yang waras itu, ya, mau gak menerima cinta daripada suamimu yang seperti itu? Mau gak menerima, ya, kasih atau cinta dari pacarmu yang seperti itu? Aku menyayangi kamu 85%, tapi 15% saja waktuku untuk wanita lain, ya, izin. Itu Bapak Ibu Saudari, ya, haleluya. Apakah saudara dan saya bisa terima kalau pasanganmu hanya mencintaimu 85%, sedangkan 15% yang lain dia memikirkan wanita yang lain, dia memikirkan pria yang lain? Ya, kalau yang jawab mau itu nggak waras, Bapak Saudari, ya. Kalau yang jawab mau. Tetapi kalau yang jawab nggak mau itu waras berarti, Bapak Ibu Saudari. Nggak ada orang yang mau diduakan di dalam urusan percintaan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada. Pasti kita tidak mau diduakan. Nah, di dalam hubungan perjanjian kesetiaan Bapak Ibu Saudari adalah 100%. Kalau saudara setia kepada Tuhan, itu 100% atau tidak sama sekali. Ya, saudara mau mencintai Tuhan, setia kepada Tuhan 100% atau tidak sama sekali dalam hidup Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, demikian pula dengan Kristus. Kristus adalah mempelai kita. Dia menginginkan kita, dia menginginkan hati saudara seutuhnya. Bukan jumlah persentase dalam hidup saudara. Tuhan, aku kan sudah mencintaimu 90%, 10%-nya buat dunia aja ya Tuhan. Tapi kan aku udah 90% Tuhan. Ini hanya 10% loh, aku cinta dunia, aku cinta hobiku. Nggak bisa. Ya Bapak Ibu Saudari, ini sama seperti tadi cerita tentang pernikahan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan.
Kristus mempelai kita menginginkan hati saudara sepenuhnya, bukan persentase setiap kehidupan saudara. Jadi jangan bangga kalau saudara setiap bulan hanya memberikan 1/10 saudara ke gereja-gereja di mana saudara bertumbuh dalam imanmu. Ya jangan bangga ya seolah-olah saudara sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan 1/10 dalam hidup saudara. Tuhan tidak minta 1/10 saudara. Tuhan minta 100% hatimu, segenap hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Bukan berarti juga salah orang-orang yang memberikan persepuluhan. Saya tidak ingin ke sana ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau orang mau memberikan 100%, saudara dia harus mulai dari perjalanan itu 10%, ya 15% atau 7%, ya 12% nanti terus meningkat. Sampai nanti saudara bisa mengolah setiap hidupmu 100% milik Tuhan dalam setiap hidup saudara. Atau tidak sama sekali. Bapak Ibu saudara-saudari ini dikasih oleh Tuhan. Ketika saudara dan saya mungkin menonton atau mendengarkan sesuatu dalam setiap hidup saudara, tanyakan kepada hatimu, apakah konten ini membawaku lebih dekat pada pikiran Kristus? Ya, atau justru menormalkan apa yang dibenci oleh Tuhan dalam setiap hidup saudara? Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan, tanyakan setiap konten-konten, tontonan-tontonan yang saudara baca dalam kehidupan Bapak Ibu Saudari yang saudara tonton. Apakah semakin lebih dekat kepada pikiran-pikiran Kristus atau justru menormalkan apa yang dibenci Tuhan? Ah gak apa-apalah sekali-sekali nonton film gak bener ini, gak apa-apalah sekali-sekali gak ada yang lihat kok. Ya Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Kita bisa screening dalam setiap hidup kita semua. Ya, sehingga ada pikiran-pikiran Kristus. Saudara, dalam setiap hidup saudara ada nilai-nilai Kristus yang semakin saudara rindu kenakan. Di dalam dunia bisnis, apakah saudara dan saya bersedia berkompromi dengan integritas? Misalkan, ya, saudara diajak untuk berbohong kecil, ya, atau saudara diajak untuk menyuap dalam hidup saudara, ya, baik dalam bisnis, dalam pergaulan, untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Ingat, tidak ada kebohongan putih, ya, di hadapan Tuhan. Yang ada adalah kebenaran itu sendiri dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ayo. Jangan sampai kita berkompromi di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, korupsi dikit-dikit lah, nggak ada yang lihat. Ya kan lumayan nih. Ya kalau misalkan korupsi dikit-dikit bisa bawa pulang duit buat keluarga dan lain sebagainya. Nanti dikit demi sedikit itu lama-lama menjadi bukit. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudari terjerat dalam setiap sesuatu yang sebenarnya saudara bisa pilih di awal untuk berkata tidak terhadap itu semua. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, apakah jadwal saudara di dalam setiap waktu-waktumu itu mencerminkan bahwa kerajaan Allah adalah yang utama? Atau Bapak Ibu Saudari, saudara menyisihkan setiap sisa waktu tenaga saudara untuk Tuhan? Mana yang menjadi prioritas saudara dalam setiap hidup saudara? Ini yang pertama saya mau ajak kita semua untuk merenungkan bahwa kebenaran itu saudara seharusnya membawa keterpisahan yang jelas. Saudara ini anak-anak terang, anak-anak Allah. Yang artinya saudara hiduplah di dalam terang. Tidak ada wilayah yang abu-abu. Yang kedua, saudara setelah beroperasi, ya kalau saudara suka-suka beroperasi di dalam setiap hidupmu di wilayah abu-abu, setan itu beroperasi di wilayah abu-abu yang kita biarkan. Ya, setan itu beroperasi di wilayah abu-abu yang saudara biarkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Lihatlah strategi iblis di Taman Eden di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1-5. Iblis itu tidak langsung mengkonfrontasi Adam dan Hawa itu, Bapak Ibu Saudari. Iblis tidak langsung menyangkal Allah dalam setiap hidupannya. Dia memulai dengan mempertanyakan firman Allah. Ya, tentulah dia katakan Allah berfirman ketika dia sampaikan kepada Hawa. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian dia meragukan maksud baik Allah di dalam setiap hidupannya. Allah tahu kata iblis. Dan akhirnya saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, dia menjebak manusia menyangkal konsekuensinya. Oh enggak gitu, sekali-kali kamu tidak akan mati kata si iblis. Kalau kamu makan buah itu, kamu tidak akan mati. Ya, saudara, ini adalah proses pengaburan tadi atas terhadap kebenaran-kebenaran yang mutlak
ya, di kebenaran yang mutlak yang harusnya putih atau hitam, saudara bisa tahu tidak ada wilayah tengah-tengah, ya, tidak ada hitam jadi relatif. Oh enggak nih, ini bukan hitam nih, ini kayaknya hitam keputih-putihan gitu ya. Gak ada Bapak Ibu Saudara. Iblis itu sering menjebak dalam setiap kehidupan kita semua. Nggak apa-apa kok. Ya kalau jadi suami istri, ya kita ya nggak usah pulang. Kalau lagi berantem nggak usah pulang. Pulang Bapak Ibu Saudari, jangan nggak pulang, pulang. Dalam setiap hidup saudara. Ya nggak apa-apa kok. Ya kan sekali-sekali diajak teman-teman, cuman ke kafe kok, cuman ke karaoke, ya dalam setiap, nggak apa-apa sekali-sekali. Akhirnya Bapak Ibu Saudari, yang tadinya saudara seharusnya tahu ini wilayah hitam, ya, yang dimana saudara seharusnya tidak mendekati wilayah hitam itu, karena saudara tahu bahwa itu bukan kebenaran. Tapi kalau saudara membuka hatimu terhadap itu, dan akhirnya saudara menjadi relatif, menjadi abu-abu. Enggak kok, aku kan kesana cuman buat senang-senang. Aku kan ke diskotik, aku ke kafe itu cuman buat senang-senang, happy-happy sama teman-teman semua. Jadinya relatif, ya Bapak Ibu Saudari. Yang tadinya saudara harus mengatakan putih atau hitam, saudara menjadi abu-abu. Ya, jangan sampai saudara sama seperti si jahat dalam setiap hidup saudara dan saya. Ada proses pengaburan kebenaran yang tentunya seharusnya mutlak dalam kehidupan saudara. Oh, nggak usah lah jadi orang Kristen. Kita mau jadi orang nggak usah kayak Kristen-Kristen banget lah. Kita di tengah-tengah saja lah, ya. Kita di tengah-tengah. Kalau perlu nggak usah beragama sama sekali. Ya orang ateis itu lebih enak, ya. Nggak saling berantem satu dengan yang lain. Lihat tuh Kristen tuh, sama-sama Kristen aja berantem. Lihat tuh orang-orang beragama, ya. Mereka sesama beragama aja berantem. Mendingan kita. Ya mendingan kita di tengah-tengah. Ya mendingan kita nggak memihak kiri, nggak memihak kanan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih, di dalam setiap kehidupan kita semua hati-hati. Paulus memberikan peringatan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Dikatakan iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang dalam setiap hidup saudara. Tipu dayanya yang paling halus adalah mencampur kebenaran dengan kesalahan. Ya, dia pro dalam hal itu. Dia mencampur kebenaran, lalu kemudian dia aduk-aduk. Ya Bapak Ibu Saudari dengan kesalahan. Dia bungkus nanti Bapak Ibu Saudari setiap hal itu dengan racun. Ya dengan kemasan yang saleh dalam setiap kehidupannya. Sehingga menciptakan ilusi atau wilayah abu-abu yang mungkin bagi saudara itu aman dalam kehidupan. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Ya, dia tahu dia jago terhadap kebenaran dalam setiap kehidupannya, tetapi dia tidak jago untuk melakukannya. Dia hanya jago saja memperdebatkannya. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi hati-hati. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang dalam setiap hidup saudara. Pak Pendeta, saya ini pernah dilukai. Ya, sama siapa? Aduh, sama pendeta juga Pak. Saya pernah ditipu. Saya pernah di ini, sama siapa? Aduh, sama pelayan Tuhan Pak. Ya Bapak Ibu Saudari, aduh banyak yang seperti itu. Ya jadi hati-hati, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang dalam setiap kehidupan kita semua. Ya kalau dulu kan kita, ya mungkin tahun 70-an, kalau saudara mungkin masih hidup dulu tahun 80-an. Iblis itu menyamarnya Bapak Ibu Saudari di kuburan. Ya di dalam setiap kehidupan saudara-saudara bisa bedakan, oh iblis itu di kuburan ada yang ketawa-ketawa, ada gitu ya Saudari ya. Ada yang ketawa-tawa membuat saudara takut dalam setiap hidup saudara. Kalau sekarang iblis itu menyamarnya lebih paten lagi Bapak Ibu Saudari. Ya, dia berdiri-diri di mimbar-mimbar gereja. Dia berdiri, dia bisa menjadi seorang pelayan ya di dalam setiap kehidupan mereka. Nanti mereka menjebak setiap orang-orang yang tulus hati di dalam setiap hidup mereka untuk mencari wajah Tuhan. Ya, makanya saudara jangan terkesima dengan pelayan-pelayan di mimbar-mimbar gereja. Jangan terkesima. Saudara, pusat penyembahan kita adalah Tuhan Yesus. Ya, tentunya kita sebagai hamba Tuhan perlu punya model. Ya, model kita Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, termasuk mungkin ada di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara mungkin mengidolai pendeta-pendeta tertentu dalam setiap hidup saudara. Jangan mengidolai. Jangan mengkultuskan mereka di dalam setiap hidup saudara. Dan kita pun sebagai hamba Tuhan
harus membawa setiap umat itu bukan untuk menyembah kepada kita, bukan untuk kagum kepada kita, tetapi kagum kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ayo kita belajar dari Salomo. Salomo itu tidak langsung menyembah berhala dalam setiap hidupannya. Ya, dia tidak langsung menyembah berhala. Dia mulai dengan kompromi, ya. Dalam relasi-relasinya dia memulai kompromi itu. Dia mengambil banyak istri untuk memperluas kerajaannya. Ya, dari bangsa asing, meskipun itu sebenarnya dilarang, Bapak Ibu Saudari. Ya, dia menjalani setiap wilayah abu-abu ini dengan alasan-alasan politik, dengan alasan-alasan diplomasi dalam setiap kehidupan Salomo. Ya Bapak Ibu Saudari, makanya dia punya ya mungkin hampir 1000 wanita di dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi kalau setiap hari itu kunjungannya Bapak Ibu Saudari, itu istri-istrinya bisa dikunjungi dalam 2 tahun Bapak Ibu Saudari ya. Dalam 2-3 tahun, nanti ketemu lagi 3 tahun lagi, 2 tahun lagi gitu ya. Bayangkan hampir 1000 Bapak Ibu Saudari. Dalam setiap kehidupan Salomo, dia punya istri, dia punya gundik dan lain sebagainya. Ya, nanti hari ini dia ketemu nih sama istri pertama. Nanti ketemu lagi Bapak Ibu Saudari 3 tahun lagi. Nanti papa datang lagi ya 3 tahun katanya Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, dia memulai dengan kompromi ini. Jadi Salomo tidak langsung menyembah berhala dalam setiap kehidupannya. Dia ada di dalam wilayah abu-abu yang dia jalankan setiap hari dalam setiap kehidupannya. Yang dikemas dengan alasan politik, alasan diplomasi. Ya, meskipun itu dilarang dalam setiap kehidupannya. Dia membuka pintu bagi kompromi spiritual. Dia mengizinkan penyembahan berhala hadir dalam keluarganya melalui para istri ini, melalui para perempuan ini. Dan akhirnya saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dia sendiri tergelincir. Ya, dia tergelincir menyembah Allah lain di dalam setiap kehidupan Salomo. Saudara, satu kompromi kecil itu melahirkan kehancuran total. Daud itu kan orang yang berkenan di hati Tuhan, tapi Bapak Ibu Saudari, satu kompromi kecil dalam setiap kehidupannya. Ketika dia mengintip gini Bapak Ibu. Dari soto istananya. Itu ada apaan tuh? Ada barang bagus tuh kayaknya tuh. Kata Daud Bapak Ibu Saudari ketika dia mengintip. Barang bagus itu. Dia melihat perempuan sedang mandi pada saat itu. Dan hatinya Bapak Ibu Saudari ya berkecamuk pada saat itu. Ya kenapa lu ada di situ kan yang Bapak Ibu Saudari, harusnya kan raja ikut berperang. Ya tetapi dia jalan-jalan di istana soto rumah, ya istana soto kerajaannya Bapak, dan dia melihat perempuan mandi. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudari, dia berkompromi, aduh aku jadi pengen memiliki perempuan itu. Ya, akhirnya ada niat jahat untuk membunuh suami daripada perempuan itu, Betsheba, ya Uria. Ya Bapak Ibu Saudari, dia taruh di paling depan dalam peperangan, lalu dia bilang sama jenderal-jenderalnya, nanti kalau kamu sudah maju ke depan, tinggalkan orang ini di depan, biarkan dia mati. Ya, dan benar mati Bapak Ibu Saudari. Setelah itu dia mengambil Betsheba menjadi istrinya. Dan Tuhan tahu setiap niat busuk, niat jahat daripada Daud dalam setiap kehidupannya. Saudara, hati-hati dengan wilayah abu-abu. Satu kompromi kecil itu melahirkan kehancuran total dalam setiap kehidupannya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka pada bagian yang kedua saudara diingatkan setan itu beroperasi, ingat ya, di wilayah abu-abu yang saudara dan saya biarkan dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih, makna yang pertama pada bagian yang kedua ini, ternyata kompromi itu adalah Bapak Ibu Saudari pintu awal. Ya, ketika saudara kompromi, saudara sedang membuka pintu awal. Ya, setan tidak membutuhkan penolakan total terhadap Tuhan dari setiap kehidupan kita semua. Dia cukup membuat kita meragukan kebaikan Tuhan. Dia cukup membuat kita meragukan firman-Nya sedikit saja. Sedikit demi sedikit. Masa sih Tuhan Yesus juru selamat? Masa sih ada salib? Masa sih? Saudara mulai meragukan ada keselamatan di dalam Yesus. Masa sih? Banyak pertanyaan. Ya, dia cukup membuat kita meragukan kebaikan dan firman-Nya sedikit saja. Lalu secara bertahap Bapak Ibu Saudari, dia menarik kita ya semakin menjauh daripada setiap iman kepercayaanmu di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua.
Ya, kompromi itu seperti saudara membuka pintu, maka jangan membuka ruang untuk kompromi terhadap setiap pikiran-pikiran si jahat dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, makna yang kedua, kehidupan rohani yang tumpul. Ya, Bapak Ibu Saudari, hati-hati dengan kehidupan rohani yang tumpul dalam setiap hidup saudara. Wilayah abu-abu itu bukan tempat kita berdiri, tetapi tempat kita tergelincir dalam hidup saudara dan saya. Itu adalah bidang miring yang perlahan-lahan membuat hati kita tumpul terhadap suara Roh Kudus dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, jadi jangan biarkan kehidupan rohanimu tumpul. Makanya asah selalu dengan kebenaran firman Tuhan, supaya hidupmu Bapak Ibu Saudari punya pedang roh. Ya, dikatakan pedang roh yaitu firman Allah. Ya, saudara punya pedang roh Bapak Ibu Saudari, jangan lupa gunakan pedang roh itu. Kalau zaman dulu kan pedang itu Bapak Ibu Saudari selain digunakan untuk menyerang, juga digunakan untuk menangkis. Ya, kalau pedang lawan pedang, maka pedang itu bukan hanya digunakan untuk menyerang, tapi juga bisa menangkis Bapak Ibu Saudari. Itulah fungsi daripada firman Tuhan. Saudara bisa menyerang setiap godaan-godaan si jahat. Saudara juga bisa menangkis setiap kehidupan, ya, hal-hal yang dibangun oleh si jahat, yang ditabur perlahan-lahan dalam setiap hati. Gunakanlah pedang roh itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kita bukan memiliki hati yang tumpul, tetapi memiliki hati yang tentunya cerdas. Hati yang tajam, yang bersih dalam setiap kehidupan saudara. Untuk mengalahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ada seorang pria membeli mobil bekas dan penjualnya berkata, mobil ini hampir sempurna. Tapi hanya ada satu masalah kecilnya. Remnya itu blong. Ini mobil saya jual murah saja. Ya, tapi remnya itu kadang berfungsi, kadang tidak. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu Saudari mau gak kira-kira? Ya, kalau saudara beli mobil seperti itu. Tapi bisa dibetulin gak Pak? Udah gak bisa lagi remnya dibetulin. Ya, mobilnya bagus, harganya baik. Ya, harganya murah, saudara bisa beli mobil itu. Saudara kira-kira mau punya mobil seperti itu? Walaupun tampilannya sempurna, tapi bisa mencelakakan. Ya, mencelakakan setiap hidup saudara dan saya. Saudara, itulah wilayah abu-abu. Ya, seringkali kelihatan tampilan luarnya bagus, casingnya bagus di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi ketika iblis berikan itu Bapak Ibu Saudari, hati-hati tidak ada remnya. Dan itu bisa blong dalam kehidupan kita semua. Iya, bagi kita yang tidak mau, saudara, ya tentunya ini yang benar dari setiap pemahaman ini. Bapak Ibu Saudari, hidup di wilayah abu-abu, ya khususnya wilayah abu-abu spiritual, itu sama bahayanya ketika saudara mengemudi tetapi tanpa rem yang berfungsi. Tanpa kemampuan untuk berhenti dari dosa pada saat-saat yang genting. Kita pikir kita bisa mengendalikan setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, ternyata tidak bisa. Itulah wilayah abu-abu dalam setiap hidup saudara. Maka mari saudara, gunakanlah setiap pikiran dan hatimu. Waspadai setiap pemikiran-pemikiran yang dimulai dengan, ini kan cuman sedikit, gak ada yang tahu kok. Ini kan cuman cecetan, ya gak ada yang tahu kok cecetan. Ini kan cuman begini, siapa juga yang lihat, gak ada yang lihat kok. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara waspadailah pemikiran-pemikiran yang dimulai, ini kan cuman korupsi kecil lah, yang nggak gede lah, nggak sampai ratusan miliar, ini kan cuma ratusan juta, ini hanya puluhan juta, nggak apa-apa lah, ya. Sedikit saja, nggak apa-apa. Misalkan orang lagi pacaran, udah sedikit aja, ya. Seperti yang lagi viral kan kasusnya, waktu mudanya katanya sedikit aja, aku sayang sama kamu, aku dari muda udah melakukan itu kok, ya. Setiap teman-temanku juga yang berpacaran mungkin melakukan juga. Aku tuh jatuh cinta. Ya itu bukan cinta bos, itu memang nafsu dalam setiap kehidupan kalian semua. Jadi bagi wanita hati-hati ya, kalau ada pria sebaik apapun dalam setiap hidup mereka, tetapi mereka bukan mengincar Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Hatimu, dia mengincar tubuhmu. Hati-hati, itu bukan cinta, itu nafsu. Maka Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, kalau kalian memulai cinta dengan nafsu, Bapak Ibu Saudari, itu tidak berakibat baik. Amin. Itu tidak berakibat baik. Maka jagalah khususnya wanita-wanita yang belum menikah untuk menjaga tubuhmu ya sebagai bait kudus Allah.
dalam setiap hidup saudara. Bagi pria-pria yang belum menikah, anggaplah itu adik-adik rohanimu dalam setiap hidupmu. Sehingga jangan sampai engkau menyentuh dia sebelum nanti masa pernikahan. Ya saudara, lewat masa pernikahan barulah ada malam pertama. Barulah pernikahan atau seks itu menjadi kudus di hadapan Allah yang dilakukan di dalam pernikahan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya. Tentunya antara suami dan istri loh Bapak Ibu Saudari ya, bukan dengan suami orang lain, dengan istri orang lain. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo waspadai pemikiran yang dimulai, ini kan cuman begini, ini kan cuman sedikit. Saudara, ayo kita belajar disiplin rohani. Jika saudara saat teduh, saudara berdoa, saudara jika saudara kebaktian dan mulai terasa ya di dalam setiap kehidupan saudara, terasa opsional atau bisa ditukar dengan aktivitas lain. Itu adalah sinyal-sinyal bahaya dalam setiap hidup saudara. Ya, kalau saudara tukar ya saat teduh saudara, doa saudara, kebaktian saudara dengan aktivitas-aktivitas lain, saudara itu sinyal bahaya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Pertahankan batas yang jelas. Enggak, pokoknya kalau hari Minggu aku enggak mau jalan, hari Minggu aku mau ibadah. Itu yang saya bangun sejak saya muda dalam setiap kehidupan hubungan kami bersama istri saya tentunya. Ya waktu kami pacaran dulu. Ya Bapak Ibu Saudari, pokoknya hari Minggu ibadah, gak ada yang lain. Kalau mau ketemu di hari lain, boleh setelah habis ibadah nanti kita makan bareng. Ya Bapak Ibu Saudari, gak ada tuh hari Minggu waktu saya muda tuh saya ngajak dia jalan-jalan kemana di hari Minggu, tidak ada. Hari Minggu waktunya ibadah, kita beribadah. Ya kalau jalan kita pilih di hari yang lain. Itu saya sudah membangun dari sejak masa muda. Jadi kita tahu skala prioritas dalam setiap kehidupan kita semua. Pertahankan batasan yang jelas. Milikilah seorang yang berani atau seseorang yang berani. Ya tentunya menanyakan area abu-abu dalam setiap hidup saudara. Ya, miliki seseorang. Jangan takut dihakimi. Kalau selalu ada 1-2 orang, saudara perlu punya pemimpin, bapak rohani, abang rohani, kakak rohani, yang berani menanyakan area abu-abu itu dalam hidupmu. Kamu pacaran, kamu sudah melakukan hubungan yang aneh-aneh belum? Kalau kamu sudah melakukan bertobat, kalau kamu belum melakukan bagus, ya jaga terus sampai nanti di masa pernikahan. Temukan orang-orang yang berani menanyakan area abu-abu itu dalam hidup saudara. Ya, dalam hubungan saudara dengan suami, dengan istri, gimana hubungan pernikahanmu? Ya, kadang kalau saya kan orangnya nggak suka baca status orang, Bapak Ibu Saudari, saya ini nggak suka baca status orang. Saya nggak mau masuk kehidupan orang lain kecuali mereka sudah WA terlebih dahulu ya kepada kami, ya khususnya kepada saya Pak Pendeta, Pak Gembala, bisa nggak kira-kira sharing dan lain sebagainya. Saya ini jarang melihat status, tapi istri saya itu suka melihat status orang, bukan untuk kepo ya Bapak Ibu Saudari. Ya kita kan nggak tahu tiba-tiba ada anak jemaat lagi sakit, tiba-tiba ada ya suami nggak pulang, istri ya Bapak Ibu Saudari sudah dilema dalam menghadapi rumah tangga. Terus kemudian ada pribadi-pribadi yang sudah sakit berhari-hari. Istri saya itu melihat status-status itu, ya salah satunya itu untuk menginformasikan kepada saya. Pak, ada jemaat lagi begini loh Pak. Pak, ada jemaat lagi begini loh. Kita harus berkunjung loh. Nah itu salah satunya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi saya sendiri, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yang membuka hati kalau mereka sudah WA secara pribadi. Pak Pendeta bisa sharing kah? Untuk kita ngobrol dan lain sebagainya, untuk sharing mengenai hubungan, sharing mengenai finansial kami, saat ini kami lagi drop, ya, sharing mengenai motivasi pelayanan dalam setiap kehidupan saudara. Ya, saya terbuka untuk hal-hal itu, untuk diskusi-diskusi mengenai hal itu. Ya, Bapak Ibu Saudari. Jadi temukanlah seseorang yang berani menanyakan area abu-abu dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, saudara ingatlah baik-baik tema kita pada kesempatan hari ini, tidak ada wilayah abu-abu dalam kehidupan kita semua. Saudara mau pilih Tuhan atau mau pilih setan dalam hidup saudara. Yang ketiga, yang terakhir dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, Kristus itu menawarkan kepastian dan kemenangan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, Yesus Kristus menawarkan kepastian. Yesus Kristus menawarkan kemenangan yang tegas dalam kehidupan kita semua. Kolose pasal 2 ayat 15 dikatakan, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum
dalam kemenangannya atas mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang artinya Bapak Ibu Saudari, Tuhan Yesus sudah menang. Dia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa ya dari dunia ini. Artinya kuasa-kuasa kegelapan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dan kematian dan kebangkitan Yesus bukanlah kemenangan abu-abu, tetapi kemenangan telak, kemenangan definitif, yang kemenangan telak atas kuasa-kuasa kegelapan. Makanya ketika kita berdoa bagi setiap orang-orang yang diikat atau terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, kita memakai kuasa nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Karena hanya kuasa nama Yesus itu yang bisa membebaskan setiap orang-orang dari belenggu-belenggu, ya, dari kuasa-kuasa kegelapan di dalam setiap kehidupan mereka semua. Saudara, ingat ya, kematian dan kebangkitan Yesus bukanlah kemenangan abu-abu, tapi kemenangan telak atas kuasa-kuasa kegelapan. Bapak, Ibu, saudara ini kasih lihat Tuhan, justru di dalam hal ini, ya, Kristus menawarkan kepastian dan kemenangan di dalam setiap hidup saudara. Ada panggilan untuk hidup baru secara tegas. Ya, Roma pasal 6 ayat 12-13 dikatakan demikian. Jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Ya, serahkanlah dirimu kepada Allah. Ini adalah pilihan aktif dan sadar setiap hari dalam kehidupan kita semua. Maka hiduplah dalam anugerah di dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara hidup dalam anugerah, itu bukanlah izin untuk saudara berkompromi. Enggak apa-apa, saya kan hidup di dalam anugerah. Nanti kalau saya melakukan dosa, ya nanti malam saya minta ampun. Ya, nanti saya melakukan dosa, besok pagi saya tinggal minta ampun. Saya kan hidup di dalam anugerah. Ya, itu namanya saudara mempermainkan kasih karunia Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara hidup dalam anugerah bukanlah saudara izin untuk berkompromi dengan dosa. Ya, tetapi saudara hidup di dalam anugerah, saudara ada kuasa yang mengalir dalam setiap hidup saudara untuk hidupmu bebas dari dosa. Amin Bapak Ibu Saudari, untuk hidupmu bebas dari dosa. Bapak Ibu, saya senang dengan seorang yang bernama Daniel. Ya, kalau saudara membaca kitab Daniel pasal 1 ayat 8, pasal 6 ayat yang ke-10. Daniel itu membuat keputusan yang tegas. Yang dilihat oleh orang, dia membuat batasan. Dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja. Dan dia tetap berdoa menghadap Yerusalem 3 kali sehari. Meskipun ada larangan. Saudara, dia tidak kompromi dalam setiap kehidupannya. Dan hasilnya, Bapak Ibu Saudari, dia mengalami penyertaan. Daniel mengalami pembelaan Tuhan yang nyata. Yang sangat nyata. Maka kejelasan imannya, Bapak Ibu Saudari, itu membawa kemuliaan bagi Allah. Daniel hidup bukan di wilayah abu-abu. Amin Bapak Ibu Saudari. Biarlah kita sebagai anak-anak Allah pun juga Bapak Ibu Saudari tidak ada wilayah abu-abu dalam setiap hidup saudara. Hiduplah bagi Kristus atau tidak sama sekali. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, hiduplah bagi Kristus atau tidak sama sekali dalam setiap kehidupan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, ayo. Ya, di bagian yang terakhir ini, bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, di dalam Kristus kita ini dipanggil keluar dari kegelapan. Ya, di dalam Yesus Kristus kita dipanggil keluar dari kegelapan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Ya, kita bacakan dulu buat Bapak Ibu Saudari yang tentunya saudara rindu untuk merenungkan firman Tuhan ya di dalam setiap hidup saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang 9, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ya, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar ya dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, di dalam Kristus kita dipanggil keluar dari kegelapan. Identitas kita adalah bangsa yang kudus. Artinya kita dipisahkan untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kekudusan itu adalah sifat mutlak dari Allah. Ya,
Itu sifat Allah yang mutlak adalah kekudusan. Dan kita dipanggil untuk mencerminkan kekudusan Allah. Maka belajarlah menjadi orang Kristen yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang hidup suci di hadapan Tuhan setiap hari. Karena di dalam Kristus kita dipanggil keluar dari kegelapan. Kita dipanggil supaya saudara tidak hidup di dalam zona abu-abu. Karena identitas kita adalah bangsa yang kudus. Kita dipisahkan untuk Tuhan. Dan kekudusan Allah itu bersifat mutlak. Dan saudara dipanggil untuk mencerminkan kekudusan Allah ini dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, inilah pemaknaan yang pertama pada bagian yang ketiga. Pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil pada bagian yang ketiga ini, saudara, Roh Kudus itu memberikan kepekaan di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Ya, Roh Kudus itu akan memberikan kepekaan, bukan semakin kabur dalam hidup saudara. Makanya kan saya selalu sampaikan, kalau saudara mau mendukung channel Pastor Ndeso, saudara tanya sama komando tertinggi saudara, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga dia akan memberikan kepekaan dalam hidup saudara. Ini perlu didukung atau tidak? Itu perlu dibantu atau tidak? Kamu harus perlu ke sana atau tidak? Kamu harus begini atau tidak? Roh Kudus akan memberikan kepekaan. Bukan kekaburan dalam hidup saudara. Bukan semakin blur. Karena salah satu buah roh itu adalah penguasaan diri. Dan Roh Kudus itu bekerja bukan untuk mengaburkan standar Allah. Tetapi untuk memberikan kita kekuatan. Untuk memberikan kita kepekaan. Untuk hidup sesuai dengan standar itu. Makanya selalu apa-apa saudara bertanya kepada Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih sudah bangun pagi. Terima kasih Roh Kudus sepanjang hari ini. Engkau telah menjagaku sepanjang hari. Thanks Lord. Terima kasih Roh Kudus. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Berjalanlah bersama dengan Roh Kudus setiap hari. Dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga dia selalu memimpin setiap jalan-jalanmu. Dalam setiap kehidupanmu. Bapak Ibu Saudari dimanapun kalian berada. Saudara yang terkasih. Seorang navigator kapal selam. Di lautan yang dalam Bapak Ibu Saudari. Di sana tidak ada cahaya. Hanya ada kegelapan total kalau kapal selam masuk ke dalam laut. Satu-satunya cara selamat adalah dengan sepenuhnya mempercayai instrumen di depannya. Dia mempercayai mungkin ada sonar di dalam kapal itu. Ada kompas, ya. Dan tentunya dia melihat kedalaman berapa dia ada, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika dia mulai meragukan dan mencoba menebak-nebak, mungkin sedikit ke kiri tidak apa-apa. Saudara, kalau kapal selam dibawa seperti itu, maka siap-siap untuk menabrak dalam setiap kehidupan mereka. Itu bisa berarti bencana. Ya, kalau saudara tidak mengikuti panduan sonar, kompas, ya, hati-hati. Saudara, iman dan firman Tuhan itu adalah instrumen kita di dunia yang gelap. Itu adalah panduan kita di tengah-tengah dunia yang gelap. Iman dan firman Tuhan. Kita harus memilih untuk sepenuhnya percaya dan taat kepada panduannya, bukan kepada perasaan atau penilaian diri kita sendiri. Saudara harus lebih memilih untuk percaya sepenuhnya, taat sepenuhnya kepada panduan-panduan Tuhan, bukan perasaan atau penilaian kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, malam hari ini saya mau mengajak kita semua, buatlah deklarasi iman yang tegas dalam hidup saudara. Dalam setiap percakapan-percakapan saudara, jangan ragu mengatakan bahwa saudara sebagai pengikut Kristus. Kalau saudara mendengar percakapan yang tidak baik, sorry saya nggak ikut nimbrung ya percakapan itu. Ya jangan ragu untuk menyatakan saudara sebagai pengikut Kristus. Kalau memang percakapan-percakapan itu menjurus kepada hal-hal yang tidak baik, ngomongin orang, pornografi, lakukan hal-hal yang lain yang salah dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Atau saudara sampaikan, saya percaya atau menurut firman Tuhan pembicaraan kita ini kayaknya kurang pas kalau kita ngomongin orang. Mendingan kita ngomongin firman Tuhan. Ya, itu salah satu contoh. Saudara dalam setiap percakapan-percakapan saudara, deklarasikan iman yang tegas dalam hidupmu. Ambillah stand moral yang jelas. Ambillah Bapak Ibu Saudari saudara mau stand di mana, mau berdiri di mana. Di dalam lingkungan kerja atau keluarga, jadilah orang-orang yang dikenal karena integritas. Bukan karena kekayaan saudara, bukan karena harta saudara, bukan karena kecantikan,
bukan karena glamornya hidup saudara dikenal orang, tetapi ambillah Bapak Ibu Saudari, jadilah orang yang dikenal dalam setiap hidupmu karena integritasmu, bukan karena sungut-sungutmu, tetapi karena integritas. Karena ada prinsip yang jelas yang tidak bisa ditawar dalam setiap hidup saudara, tetapi tentunya disampaikan dengan kerendahan hati. Ya, ketika saudara menyampaikan di dalam setiap kehidupan keluargamu, di pekerjaan, maaf Pak, saya nggak ikut ya untuk hal itu, karena itu nilai iman Kristen saya nggak bisa seperti itu. Saya nggak bisa ikut untuk proyek itu, karena proyek itu banyak hal-hal di mana saya nggak setuju. Jadi maaf. Ya Bapak Ibu Saudari, kasih garis yang jelas dalam setiap hidup saudara. Ya, kalau ada prinsip-prinsip yang tidak bisa ditawar, ya saudara sampaikan itu. Ya, tentunya dengan kerendahan hati. Maaf ya Bapak, maaf ya Ibu. Ya, kalau memang ada prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen yang saudara pahami. Saudara belajarlah hidup dalam komunitas yang meneguhkan kebenaran. Kalau saudara terberkati dengan channel Pastor Deso setiap hari, ayo saudara, ya, kalau memang kebenaran yang dibagikan di channel ini, Roh Kudus menyampaikan, ikutin channel ini. Ini channel yang baik dan lain sebagainya. Kalau saudara Roh Kudus sudah menyampaikan itu, ikuti. Ya, temukan komunitas-komunitas yang meneguhkan iman saudara. Sekarang kita bisa berkumpul di mana saja, bukan hanya di gedung gereja. Ya, media sosial itu seperti pasar. Ya, seorang hamba Tuhan yang saya tahu dia sampaikan itu. Media sosial ini sekarang seperti pasar, Bapak Ibu Saudari. Tergantung kamu mau beli apa di sana. Tergantung kamu mau diam di mana di sana, mau menawar barang seperti apa di sana. Itu seperti pasar, lalu lalang Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara bisa diam di toko yang ini, saudara bisa diam di toko ini, itu bebas suka-suka. Ya, dalam setiap hidup saudara. Tetapi saya berdoa, jadikanlah media sosial itu, walaupun seperti pasar yang ramai itu, ya lalu lalangnya dengan scroll-scroll itu, tetapi pilihlah komunitas yang meneguhkan imanmu. Pilihlah komunitas yang meneguhkan kebenaran yang kalian yakini di dalam Kristus Yesus. Saudara cari dan aktiflah dalam persekutuan yang menguatkan iman. Kalau saudara terberkati dengan channel ini, ikuti setiap pagi 7:30 pagi, Senin sampai Sabtu setiap hari. Malam-malam nanti istri saya, Bu Gembala, Bapak Ibu Saudari, dia live. Ya, kerinduannya juga tentunya Senin sampai Minggu kalau bisa. Bapak Ibu Saudari, malam-malam jam 9. Itu nama channelnya Upper Room. Itu channel saya yang kedua. Channel kami yang kedua. Saudara bisa ikuti, kalau di sini saudara bisa mendengar kebenaran firman Tuhan seperti biasa yang saudara disampaikan setiap hari, udah hampir 1 tahun lebih Pastor Deso di tempat ini. Ya, tetapi di channel Upper Room itu Bapak Ibu Saudari namanya Upper Room Glory. Ya, di TikTok juga Upper Room Glory. Belum ada di YouTube, belum ada, tapi di TikTok. Saudara bisa ikuti jam 9 malam Senin, ya, setiap hari. Ya, jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Nanti istri saya yang mengambil bagian untuk berdoa, menyembah, berdoa, menyembah. Karena memang itu bagian beliau, bagian dia. Ya, keunikan di dalam setiap kehidupannya untuk berdoa. Ya Bapak Ibu Saudari, itu karunia yang diberikan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Ya, dia pun nyanyi tidak bagus, saya pun nyanyi tidak bagus Bapak Ibu Saudari. Biasa-biasa aja kami ya, pokoknya nyanyi-nyanyi saja. Tapi kami punya keunikan masing-masing. Dan saya tahu dia punya keunikan di dalam setiap doa yang dipercayakan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Sehingga hidupnya boleh menjadi berkat buat setiap penonton-penonton yang ada di channel Upper Room Glory itu. Jadi ikuti ya, jangan lupa di follow Upper Room Glory namanya. Ya Bapak Ibu Saudari, Upper Room Glory, iya betul. Temukan komunitas-komunitas persekutuan yang menguatkan iman. Ya, kalau nanti satu ketika Pastor Deso buat Zoom, ikut ya Bapak Ibu Saudari. Kalau nanti diingatkan, ayo ada Zoom setiap hari ini, saudara bisa ikut. Ya, bukan yang mengaburkan kebenaran. Ya, Pastor, tapi kan kita boleh toleransi. Ya boleh toleransi Bapak Ibu Saudari. Tapi jangan sampai rasa toleransi yang salah akhirnya saudara ikuti. Aduh, gak enak sama temen. Pastor, aku diajak ke diskotik tapi aku gak enak. Aku gak mau ikut. Nah, kayak gitu Bapak Ibu Saudari. Ya, jangan karena rasa toleransi akhirnya saudara tidak bisa menolak. Kalau saudara tahu di tempat itu is not good buat kehidupan imanmu, sampaikan maaf, aku gak bisa ke situ. Ya, aku lagi bermain sama keluargaku, aku lagi jalan sama keluargaku, sama anak-anak, sama istri, jadi gak bisa. Atau aku lagi jalan sama suami, sama anak-anakku, jadi maaf ya tidak bisa. Atau saudara ada pertemuan-pertemuan wanita-wanita, biasanya ibu-ibu, ya,
Jangan menggosip di sana Bapak Ibu Saudari. Ngomongin firman. Ya, jangan suka gosip, jangan suka ceritain ibu-ibu yang lain. Jangan suka ceritain keluarga-keluarga yang lain. Ya. Kalau gosip digosok makin sip Bapak Ibu Saudari. Tapi saudara, ayo sampaikan firman Tuhan dalam komunitas-komunitas itu. Saudara, hari ini Tuhan menempatkan pilihan yang jelas dan saya mau tutup ya di hadapan kita semua. Seperti yang dilakukan Elia di Gunung Karmel. Dunia mungkin menjual kita gagasan ya tentang fleksibilitas, tentang toleransi tetapi buta, dan ada wilayah abu-abu yang nyaman dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi Yesus dengan penuh kasih, Yesus dengan penuh otoritas menyatakan tidak ada wilayah abu-abu. Kamu itu bersama dengan aku atau kamu melawan aku. Itu wilayahnya, cuman 2 wilayah itu. Kamu bersama dengan aku, mengumpulkan bersama dengan aku, atau kamu melawan aku dengan menyembah si jahat. Ya, simbolis di sana Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya bagi kita semua, seberapa dekat aku bisa dengan dunia tanpa menjadi duniawi? Atau pertanyaannya Bapak Ibu Saudari, seberapa dekat aku bisa dengan hati Tuhan hari ini? Ya, bukan seberapa dekat dengan dunia tanpa menjadi duniawi. Bapak Ibu Saudari, tetapi pertanyaan yang benar seharusnya ada di dalam setiap hidup kita semua. Seberapa dekat aku bisa dengan hati Tuhan setiap hari dalam setiap hidupmu? Saudara, mungkin ada area di dalam hidupmu yang masih abu-abu. Mungkin ada sebuah hubungan yang masih abu-abu. Mungkin juga ada sebuah kebiasaan yang abu-abu. Sebuah tontonan yang abu-abu. Atau mungkin cara bisnis yang kalian lakukan masih abu-abu. Masih nyuap sini, nyuap sana, sehingga cair dan lain sebagainya. Ya, atau mungkin Bapak Ibu Saudara ada wilayah hidupmu yang masih abu-abu. Mungkin sikap hatimu juga. Ya, sehingga saudara tidak mau ke gereja. Gimana mau ada perubahan pada tahun ini? Saudara, nggak usah kita muluk-muluk. Aduh, aku pengen mencintai Tuhan Yesus. Belajarlah ke gereja setiap minggu. Ya, bagi saudara yang menikmati ke gereja setiap minggu secara offline, belajarlah. Ya, berkomitmenlah ke gereja setiap minggu. Apapun masalah saudara. Saudara melayani atau tidak melayani, bergerejalah setiap minggu. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan bergereja itu suka-suka hatimu. Ya, saudara harus latih gereja itu setiap minggu, bahkan di channel Pastor Deso setiap hari. Ya, setiap hari kita bergereja di channel ini setiap pagi. Ya, Bapak Ibu Saudari, minta Roh Kudus untuk menunjukkan kepadamu di dalam setiap hidup saudara. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi sempurna dengan kekuatan kita sendiri, tetapi untuk datang kepada Kristus yang sudah menang. Karena di dalam Dia kita diberi kuasa untuk memilih terang di dalam hidup saudara. Untuk memilih yang jelas, memilih yang kudus di dalam hidup saudara dan saya. Dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Ingat, Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan, tidak ada wilayah abu-abu dalam hidup. Pilih Tuhan atau pilih sebaliknya dalam hidup saudara. Tapi sebagai hamba Kristus, saya mau mengajak kita semua, pilihlah Tuhan. Amin. Saudara dan seisi rumahmu seperti Yosua memilih Tuhan dalam hidup saudara. Mari saudara kita berdoa di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, biarlah pada kesempatan hari ini berkati setiap kami. Sehingga kami hidup bukan di wilayah abu-abu dalam hidup kami. Berkatilah umat-Mu sehingga kebenaran firman ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami terus rindu bukan ada di wilayah abu-abu. Kami bisa membedakan mana yang putih, mana yang hitam. Kami bisa membedakan mana yang benar, mana yang jahat. Dan biarlah Roh Kudus terus menuntun kami semua. Sehingga kami dapat menikmati wilayah di mana Tuhan nikmati. Yaitu wilayah Tuhan, di mana Tuhan bisa menikmati kehidupan kami semua. Kami terus memilih Tuhan. Kami tidak mau menjadikan hidup kami wilayah abu-abu dalam setiap keputusan-keputusan hidup kami. Tuhan, biarlah setiap kami semua boleh terus belajar untuk memilih Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Terima kasih, kami mengucap syukur, berkati setiap hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan, bisnis, usaha kami. Biarlah Tuhan memberkati. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan, di tengah-tengah pergumulan setiap hidup mereka, tolonglah mereka Roh Kudus. Mampukan mereka, berikan hikmat, berikan jalan-jalan keluar dalam setiap hidup mereka.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang selalu meneguhkan, yang selalu menguatkan setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus diberkatilah hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, studimu, usaha bisnismu, dan apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah mari saudara kita boleh mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan dan arahkan hatimu kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai, menjemput kita semua menuju Yerusalem baru, menuju langit baru dan bumi yang baru, menuju surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selesai sudah pelayanan Pastor Deso pada kesempatan malam hari ini. Berapa banyak yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Terberkati atau bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Ya, saudara bisa menulis itu, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih buat setiap kehadiran Bapak Ibu Saudari, tap-tap layarnya, terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara sudah share, terima kasih. Saudara sudah berbagi gift, juga terima kasih buat gift yang saudara terbangkan lewat channel Pastor Deso. Terima kasih juga untuk donasinya di channel ini, juga terima kasih. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara sudah memberikan super chat, sudah memberikan super, apalagi Bapak Ibu Saudari, pokoknya ya pemberian-pemberian yang saudara berikan lewat platform masing-masing. Ya, terima kasih buat pemberian-pemberian Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih buat setiap kebaikan-kebaikan kalian semua ya, untuk pemberian-pemberian ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah kita turut memberikan persembahan syukur, marilah kita turut memberikan persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte untuk pelayanan penginjilan ini. Dan biarlah setiap persembahan-persembahan kita hari ini boleh menjadi benih iman yang tumbuh, jadi berkat yang kekal, menjadi berkat kekal yang abadi bagi setiap hidup saudara. Mari jadi saluran kasih Tuhan, karena hal ini pun merupakan tanda syukur kasih Tuhan yang telah mengubah setiap kehidupan kita semua. Saudara, kalau saudara rindu memberikan dukungan-dukungan ini, saudara bisa masuk ke bio profil saya di TikTok Pastor Deso, atau ada di deskripsi video kalau di YouTube Bapak Ibu Saudari. Semua nanti ada, kalau di TikTok saya di profil itu ada BCA atas nama istri saya, dan juga ada Social Bus. Jadi bagi orang-orang Indonesia, gunakanlah Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan BCA karena lebih memudahkan. Bagi orang-orang yang ada di Malaysia, di Singapura atau di luar negeri, ada di Australia, mungkin ada di negara-negara lain yang juga terberkati rindu untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu lewat Social Bus namanya. Saudara bisa daftar di sana, yaitu mudah Bapak Ibu Saudari ya, karena lebih memudahkan bagi orang-orang di luar negeri. Atau saudara bisa menggunakan PayPal. Tapi khusus PayPal nanti saudara bisa chat dulu kepada saya, lalu kemudian nanti saya akan berikan alamat PayPal pelayanan Pastor Deso. Saudara, ingat ya, setiap persembahan-persembahan kita semua sifatnya sukarela. Iya, saya pakai BCA atas nama Bugem. Iya, pakai BCA karena saudara kalau tinggal di Indonesia lebih memudahkan ya, Bapak Ibu Saudari. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih buat sekali lagi dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara rindu memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, persembahan khusus juga untuk pembangunan gereja maupun untuk pembukaan TK, Bapak Ibu Saudari, saudara bisa berdonasi, saudara juga bisa memberikan kolekte, apapun namanya setiap pemberian-pemberian itu. Saudara, ada 3 hal yang saudara harus miliki. Yang pertama, harus dorongan daripada Roh Kudus. Ya, itu komando pertama saudara. Kalau saudara mau mendukung channel ini, yang pertama kali saudara lakukan, tanya kepada Roh Kudus. Channel ini perlu didukung atau tidak? Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, ya saudara terberkati oleh pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Ya Bapak Ibu Saudari, makanya saudara mendukung dengan memberikan persembahan-persembahan khusus, ya persembahan-persembahan itu semua. Lalu kemudian yang ketiga, saudara berlatih bermurah hati dalam hidup saudara. Jadi milikilah salah satu dari ketiga hal ini, dan ketika saudara sudah memberikan, saudara milikilah hati yang tulus di hadapan Tuhan. Sehingga saya percaya setiap persembahan-persembahan kita semua boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan
Bahkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan terus melimpah-limpah dalam setiap kehidupan orang-orang yang telah mendukung pekerjaan Tuhan secara khusus. Karena saya menggawangi channel ini, maka saudari dikasih oleh Tuhan, terima kasih buat setiap persembahan-persembahan Bapak Ibu Saudari. Dan biarlah kebaikan-kebaikan Tuhan itu terus melimpah dalam setiap kehidupan kalian semua. Terima kasih ya dari berbagai kota yang ada di Indonesia yang telah mengikuti channel Pastor Deso. Dari Bekasi, thank you. Ya dari mana lagi, Kalimantan tadi thank you, dari Sarawak thank you ya, dari Kalimantan Barat, dari Sabah, dari Jakarta Barat, dari Kupang, dari mana lagi, Jayapura, Jati Asih, dari Surabaya, dari Salatiga, Bapak Ibu Saudari, dari NTT, thank you ya buat teman-teman semua dari Surabaya. God bless you yang sudah berkumpul dari kota Kediri, Gelas Kaca, thank you Ibu. Tuhan berkati ya teman-teman semua yang sudah mengikuti.